Jokowi pernah berkata pada media yang mengangkat nama beliau, "Jika saya berbuat curang, Allah akan mengajab saya beserta para pendukung saya." Ya. Jadi kalau ini benar, pernah diperbuat, kalian yang mendukung tinggal nunggu giliran aja. Alamak, ngeri kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Jokowi memang pengen diazab. Ya, itu kayaknya kehendaknya sendiri. Di samping memang juga banyak dilaknat oleh pihak-pihak lain yang terzolimi, seperti kasus FPI, Habib Rizik, ya, bahkan Buniyani dan lain sebagainya. Ini seperti dikatakan oleh TikToker bahwa Jokowi itu pernah berkata pada media yang mengangkat nama beliau, ya, jika saya berbuat curang, itu kata-katanya Jokowi, Allah akan mengazab saya beserta para pendukung saya. Ya, betapa dahsyatnya sebuah doa, dan jangan main-main dalam berdoa. Ketika ia terdengar sampai langit ketujuh, Allah tak akan segan mengijabah semua doanya. Ya, kalau doanya itu ya untuk menutupi kebohongannya sendiri. Ya, cobalah misalnya kita tidak tahu bahwa Jokowi itu punya ijazah palsu. Tetapi kan Jokowi bisa mikir bahwa dirinya itu memang nggak pernah kuliah di Gajah Mada. Ya, tidak punya gelar insinyur dari Gajah Mada yang resmi. Itu kan Jokowi pasti tahu bahwa dirinya memang bukan sarjana lulusan Gajah Mada. Nah, kalau dia kemudian mendaftarkan diri ke KPU, baik di tingkat provinsi untuk menjadi gubernur maupun untuk menjadi presiden, dengan membawa ijazah palsu, itu kan berarti dia berbuat curang, ya kan? Nah, kalau dia berbuat curang, doanya apa? Allah akan mengazab saya beserta para pendukung saya. Ngeri jadinya kan? Jadi bukan hanya dirinya yang ingin diazab, tetapi juga para pendukungnya. Bayangkan, kenapa dia melakukan seperti itu? Ya, semua penipu itu pasti tahu bahwa dia sedang menipu. Semua pencuri pasti tahu bahwa dia itu mencuri. Ya, walaupun orang lain tidak tahu bahwa dia menipu, walaupun orang lain tidak tahu bahwa dia itu pencuri dan lain sebagainya. Tapi diri orang itu sendiri itu tahu bahwa dia menipu, dia berbohong, ya deh. Dia mengaku sarjana Gajah Mada padahal enggak. Ya, walaupun kemudian kan orang rame-rame baru setelah sekarang ini, setelah dibongkar oleh Bambang Tri, kemudian disuarakan secara keras oleh Roy Suryo sama Rismon Sianipar, baru luar biasa. Dan klaimnya bahwa Insinyur Kasmujo itu dosen pembimbing skripsinya dibantah secara langsung oleh Kasmujo itu sendiri. Jokowi tidak mau minta maaf, ya, ketika dia menipu itu. Oh enggak, memang dia dosen pembimbing akademik, dibantah juga oleh Insinyur Kasmujo itu, ya kan? Jadi memang menipu semua. Nah, seperti ini kan mestinya dia tahu, tetapi memang luar biasa, ya kan? Orang-orang yang tampaknya ingin supaya dia dipercaya itu malah siap untuk dilaknat. Itu banyak yang kayak seperti itu. Itu sama seperti orang-orang kafir zaman dahulu, pemirsa, ya. Orang-orang kafir ini ketika dia menentang kebenaran itu malah nantang. Memang kalau kamu nabi, ya kan, Nabi Soleh apa Nabi Hud gitu, kalau memang Tuhanmu mau mendatangkan azab kepada kami, datangkan azab itu kepada kami. Dan benar saja, jangankan satu orang, semua kena azab itu, ya, petir yang mengguntur atau apa begitu, sampai mereka itu habis semua. Lah, kalau misalnya, ya, ini ada termul-termulnya yang sebetulnya hanya pengen mendapatkan sembako, tetapi karena dianggap oleh Jokowi itu sebagai pendukung saya, dan mestilah orang yang mau menerima sembakonya Jokowi itu pasti, dan kita lihat di video-video di rumahnya, bahkan ada beberapa orang itu dari Malang bawa bis datang ke rumahnya Jokowi hanya sekedar melihat pintu rumahnya, nggak ketemu Jokowi karena Jokowinya ngumpet, itu kan pendukung semua, ya. Kemudian mereka yang tidak ikut sumpah
ya kena azab seperti itu, kan ngeri juga gitu loh. Ya, ini yang semestinya ya namanya memang seperti itu pemirsa. Jadi orang-orang kafir, orang-orang zalim itu nggak takut-takutnya sama azab dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah yang akan terjadi di dunia maupun yang akan terjadi di akhirat. Yang penting apa yang dia inginkan tercapai, walaupun dengan cara menipu dan lain sebagainya, bahkan mengumpulkan para pendukung, ya, dikasih sembako dari hasil curiannya. Dia mencuri banyak, kemudian sebagian itu dibagi-bagi, kamu bilang begini ya, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya sekarang, ya, Jokowi itu kena penyakit itu, seperti kelihatan di tangannya itu kan ngeri banget itu. Mantan presiden penyakitnya kayak begitu kan ngeri, ya. Bagaimana itu Iriana itu, mau nggak tidur satu ranjang dengan dia, tiba-tiba tangannya pegang kepalanya itu, wah. Tapi ya nggak tahu lah, ya. Biasanya orang-orang yang seperti itu memang akalnya sudah berbeda, tetapi bagi kita, ya, kalau kita itu beriman kan ingin selamat di dunia dan di akhirat. Tapi kalau orang itu zalim, pokoknya tujuan kekuasaannya, materinya terpenuhi, dia mau dilaknat, mau apa, terserah. Kayaknya tidak dianggap hal yang penting. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.